Pada kesempatan pagi ini Pak Guru akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk menganalisis kebutuhan belajar kalian. Yang pertama yang ingin Pak Guru tanyakan adalah apa kamu mengetahui bagian-bagian dari bunga? Coba Mbak Aira, Mbak Cecil, apa saja Mbak Cecil? Coba yang keras Mbak Cecil. Mas Lana, putih. Mas Adrian, kelopak. Mbak Lulu, mahkota. Mbak Nadira, tangkai. Ya, benar sekali ya. Yang kedua, kira-kira apakah kamu pernah mengalami kesulitan ketika belajar bagian-bagian bunga? Pernah mengalami kesulitan, Mbak Lulu? Enggak. Mbak Cecil mengalami kesulitan? Enggak. Mas Adrian? Tidak. Mas Fandi? Tidak. Yang ketiga, saat mempelajari materi bunga di sekolah, apa yang digunakan Bapak Ibu Guru untuk menjelaskan materi? Kira-kira apa saja Mas Lana? Papan tulis, buku. Nadira? Gambar bunga ya. Terus apa lagi? Video. Ya. Sejauh ini apakah kamu sudah dapat memahami materi bagian-bagian bunga, Mbak Ica? Sudah. Mas Taufan? Sudah. Mbak Tias? Sudah. Kira-kira nih, media belajar apa yang menurut kamu dapat membantu mempelajari materi bagian-bagian bunga? Kira-kira apa saja? Mbak Nadira? Kira-kira? Video. Terus apa lagi? Gambar apa Mbak Lulu? Bunga. Terus apa lagi Mas Lana? Gambar video animasi ya. Dan lain-lain sebagainya. Kira-kira aku ingin tanya, seberapa sering kamu menggunakan laptop? Punya laptop? Oh tidak. Kalau HP punya? Seberapa sering kamu menggunakan HP, Mas Nisa? Sering? Sering. Mas Adrian? Sering. Mas Fandi? Sering. Mbak Ica? Mbak Cecil? Mas Lana? Sering. Mbak Lulu? Sering. Mbak Nadira? Sering. Mbak Tias? Sering. Ya, kalian semuanya sering menggunakan HP ya. Kira-kira apakah kamu pernah menggunakan HP untuk mempelajari materi bagian-bagian bunga? Pernah browsing mengenai materi bunga di HP? Mbak Lulu? Pernah. Mbak Nadira? Pernah. Mas Fandi? Pernah. Mas Adrian? Pernah. Ada beberapa pertanyaan, silakan nanti kalian dijawab ya. Kira-kira yang pertama, alat kelamin jantan pada tumbuhan apa, Mas Nana? Benang sari. Mbak Cecil? Benang sari. Mas Fandi? Benang sari. Semuanya adalah benang sari ya. Kira-kira nih pernyataan berikut yang benar sesuai dengan penyerbukan. Tahu penyerbukan? Nah, penyerbukan itu apa? Jatuhnya Mbak Lulu? sari ke atas kepala putih. Iya, jatuhnya benang sari di atas kepala putih. Mas Adrian tahu itu penyerbukan? Apa penyerbukan? Benang sari ke atas kepala putih. Iya, jatuhnya benang sari di atas kepala putih. Kira-kira bagian bunga yang bisa menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan apa? Mahkota masalah Mbak Tias, mahkota Satria, mahkota Mas Wandi, mahkota. Ya, demikian yang Pak Guru sampaikan ya, untuk bisa memetakan analisis kebutuhan belajar kalian. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak.
hari ini? Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Terima kasih semua dalam keadaan yang baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru minta tolong Mas Adrian untuk pimpin dalam doa. Di tempat duduk, siap, doa mulai. Pak Guru ingin menanyakan siapa hari ini yang tidak berangkat? Cecil. Ada lagi? Siapa yang nggak berangkat? Coba lihat, tengok kiri kanan kalian. Hanya Cecil ya? Oke, Cecil kenapa nggak berangkat? Sakit? Ya, Cecil nggak berangkat hari ini sakit. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi ini Pak Guru akan menjelaskan mengenai tema 1. Selamatkan makhluk hidup pada subtema 1, tumbuhan sahabatku. Ya, makhluk hidup itu ada 3, ya enggak? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar mengenai tumbuhan yang ada pada tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku, muatan IPA. Kita akan belajar mengenai bunga. Pernah lihat bunga? Pernah lihat bunga? Nah, di depan kalian Pak Guru sudah memberikan untuk membawa bunga. Yang ada pada di hadapan kalian adalah bunga sepatu. Nah, pada pagi ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan gambar, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian bunga dengan benar. Ya, nanti Pak Guru akan menganalisis kebutuhan kalian. Nanti ada yang mengamati, kemudian nanti ada yang mendengarkan video atau melihat video. Yang pertama, Pak Guru harapkan yaitu setelah pembelajaran anak-anak bisa menyebutkan minimal 5 atau 6 bagian-bagian dari bunga dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan memperhatikan video tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, kalian atau siswa dapat mengidentifikasi proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Dan yang ketiga yaitu kita akan melakukan diskusi. Dengan diskusi, kalian dapat menyebutkan ciri-ciri tumbuhan berdasarkan macam-macam penyerbukan dengan benar. Ya. Nah, sekarang Pak Guru akan bertanya, ini gambar apa ya? Ya, Pak Guru yang menanyakan, ini gambar apa? Siapa yang sudah pernah melihat bunga?
bagian-bagian dari bunga, coba kalian perhatikan gambar bunga yang ada di depan. Ya, siapa yang tahu bagian-bagian dari bunga apa saja? Said, apa Ib? Mas Said? Apa Ib? Putik. Iya, putik. Ada yang lagi siapa yang tahu? Benang, sari, pintar, Mbak Tias. Coba yang lain bagian-bagian dari bunga. Mahkota, apa lagi? Kelopak, tangkai, benang, sari. Ada lagi? Iya, bagian-bagian dari bunga. Tadi kalian sudah menyebutkan apa saja? Dari atas. Untik, benang sari, mahkota, tangkai, kelopak. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua. Apa itu fungsi bunga? Siapa yang tahu fungsi bunga? Ayo, Mbak Ari Aira tahu fungsi bunga? Bunga itu sebagai alat perkembangbiakan. Alat sebagai alat perkembangbiakan. Sekarang Pak Guru akan membagikan kalian lembar. Kelompok yang sebelah sini kalian akan menganalisis bunga yang ada pada depan meja kalian. Kemudian yang kelompok sini nanti kalian atau semuanya bisa melihat video mengenai bagian-bagian bunga. Pak Guru sudah membagikan lembar LKPD-nya. Yang pertama, kalian tugasnya untuk mengamati bagian-bagian bunga. Deretan yang sebelah sini, Pak Guru sudah memberi tugas untuk membawa bunga sepatu. Sekarang dianalisis sambil bisa melihat video yang Pak Guru akan tayangkan. Sebelah yang sana melihat atau mengamati gambar video yang Pak Guru sudah siapkan. Siap semuanya? Nah, sekarang Pak Guru akan memutarkan bagian-bagian bunga. Silakan disimak. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar muatan IPA. Yang akan kita pelajari yaitu bagian-bagian bunga dan juga fungsi. Anak-anak, untuk menerangkan bagian-bagian bunga dan juga fungsinya, Pak Guru memilih salah satu jenis bunga yang tergolong lengkap dan juga sempurna. Ya, kalian tahu gambar bunga apa ini? Betul, ini adalah bunga sepatu. Nah, anak-anak, mari kita cermati satu persatu bagian bunga berikut ini. Yang pertama, yang di bagian atas ini disebut sebagai kepala putik. Lalu ada tangkai putik, ada kepala sari, ada benang sari, bakal biji atau bakal buah, mahkota, dasar bunga, kelopak, dan tangkai bunga. Nah, anak-anak, untuk kepala putik dan tangkai putik ini jadi satu kesatuan yang nanti akan kita sebut sebagai putik. Nah, mari kita pelajari fungsi dari bagian-bagian bunga berikut ini. Anak-anak, yang akan pertama kita bahas yaitu benang sari. Benang sari pada bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan. Benang sari terdiri dari 3 bagian. Ada tangkai sari, ada kepala sari, dan juga serbuk sari. Serbuk sari inilah yang mengandung sel kelamin jantan yang digunakan pada saat proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Proses penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Bagian yang kedua yaitu putik. Putik berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina.
serbuk sari dari benang sari ini akan jatuh ke kepala putik. Dan yang ketiga yaitu mahkota. Mahkota ini berfungsi sebagai penarik serangga yang akan membantu proses penyerbukan. Nah, mahkota pada bunga ini yang berwarna-warni dan sangat indah untuk dinikmati oleh manusia. Lalu berikutnya ada kelopak. Kelopak ini berfungsi untuk melindungi mahkota saat kuncup. Berikutnya ada pagar biji atau pagar buah, berfungsi untuk tempat terjadinya pembuahan. Yang selanjutnya ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk penopang bunga, yaitu penghubung ranting dan juga bunga. Sementara dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya bunga. Nah, itulah bagian-bagian dari bunga dan juga fungsinya. Anak-anak, berdasarkan kelengkapannya, bunga dibedakan menjadi dua. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian utama pada bunga, yaitu mahkota, kelopak, benang sari, dan juga putik. Sebagai contoh bunga lengkap yaitu ada bunga mawar dan juga bunga sepatu. Ada juga nih istilah yang namanya bunga sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik pada satu bunganya. Jadi bunga lengkap tentulah adalah bunga sempurna. Yang kedua adalah bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih dari 4 bagian bunga yang utama. 4 bagian utama dari bunga yaitu tadi ada mahkota, ada kelopak, ada benang sari, dan juga ada putik. Sebagai contoh untuk bunga yang tidak lengkap yaitu ada bunga jagung dan juga bunga kelapa. Nah, anak-anak, itu tadi video singkat penjelasan tentang bagian-bagian bunga dan juga fungsinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sudah melihat atau menganalisis sebuah video mengenai apa tadi? Bagian-bagian dari bunga. Sekarang Pak Guru beri waktu, silakan diamati bunga yang sudah kalian bawa dari rumah. Bunga, apa tadi yang kamu bawa? Bunga sepatu. Silakan kamu catatkan tadi bagian-bagian dari bunga. Yaitu apa saja tadi bagian-bagian dari bunga? Apa saja bagian-bagian dari bunga? Nah, bagian bunga yang paling atas ada yang namanya benang sari dan putik. Benang sari ini disebut sebagai alat perkembangbiakan jantan. Kemudian putik adalah alat perkembangbiakan betina. Ya, ada benang sari, ada putik. Kemudian ada yang namanya mahkota. Dilihat, diamati, coba dilihat. Semuanya pegang bunga sepatu yang kalian bawa dari rumah. Dilihat. Dilihat semuanya. Satu dilihat, dipegang, ya. Nah, dilihat. Bagian bunga yang pertama adalah benang sari dan putik. Nah, ini nih. Ini benang sari. Benang sari itu digunakan atau sebagai alat perkembangbiakan pada jantan atau betina. Benang sari jantan atau betina? Jantan. Lihat gambarnya, lihat diamati bagian-bagian bunga yang kamu bawa. Kemudian ada yang namanya putik nih. Nah, putik adalah alat perkembangbiakan betina. Ketika benang sari yang ada serbuk sari jatuh ke kepala putik, maka akan terjadi namanya penyerbukan. Ya, penyerbukan itu adalah jatuhnya benang sari atau serbuk sari di atas kepala putik yang akan menyebabkan atau memunculkan yang namanya penyerbukan.
Kemudian ada lagi. Ini yang disukai oleh yang menarik hewan-hewan atau serangga. Apa namanya ini? Nah, mahkota. Mahkota ini adalah sebagai daya tarik. Daya tariknya serangga, sehingga serangga bisa kuncup di bunga ini yang akan bisa membantu penyerbukan. Ada lagi, apa lagi ini? Ya, ini apa? Tangkai. Ya, tadi antara penghubung bunga dengan ranting. Kemudian ini namanya apa? Yang nomor 5 ini apa namanya? Kelopak. Coba dilihat bagian bunga yang kamu lihat, yang kelopak yang mana? Ya, paling bawah. Ini lihat, yang ada kelopaknya. Kelopaknya ini berfungsi untuk melindungi bunga pada saat masih kuncup. Ya, dilihat kelopaknya, dilihat Mas Inu, dilihat bunganya, kelopaknya bagiannya sebelah mana? Ya, yang paling bawah. Ini ya, kelopak. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga. Ketika terjadi penyerbukan, jatuhnya benang sari di atas kepala putih, maka akan terjadi penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, ada yang namanya pembuahan. Nah, di sini terjadinya di sini nih. Atau pembuahan, atau biasanya namanya ini ada bakal biji. Nah, bakal biji ini yang akan menjadi tunas baru atau tumbuhan baru sebagai alat perkembangbiakan secara generatif. Coba kalian tulis dulu di lembar kerjanya, amati bagian-bagian bunganya dan fungsinya. Sudah selesai? Sudah ya, sudah selesai. Kalau sudah selesai, lembar kerjanya taruh di samping mejanya kalian masing-masing, dan Pak Guru akan membagikan lembar kerja yang kedua mengenai perkembangbiakan generatif. Ya, Pak Guru bagi. Lihat video. Di sana ditulis nanti apa yang kamu peroleh, apa yang kamu dapatkan setelah kamu melihat video perkembangbiakan. Paham anak-anak? Ya, Pak Guru bagi dulu lembar kegiatannya dulu. Tolong Mbak Dili bagikan ke belakang. Yang sudah selesai tinggal taruh situ dulu. Tolong bagikan. Tujuan berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif melalui proses perkawinan dan secara vegetatif tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Anak-anak hebat, perhatikan bagian-bagian bunga ini ya. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut: tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putih adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid, dengan kepala putih sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga.
lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara diminati antara lain pepaya, jagung, mangga, apel, jeruk, salak, durian, dan padi. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putih yang berasal dari bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silat, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. 4. Penyerbukan basta, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang masih satu jenis tetapi beda varietasnya. Berdasarkan macam-macam berantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan zoodiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan, misalnya burung, serangga, kelelawar, dan siput. Perhatikan cara lebah membantu penyerbukan bunga berikut. Serbuk sari menempel pada lebah yang hinggap pada bunga saat menghisap nektar. Kemudian lebah berpindah dari bunga satu ke bunga lain yang sama jenisnya. Serbuk sari yang terbawa oleh lebah menempel pada butir bunga lain. Kedua, penyerbukan hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tanaman air seperti hidrilla dan gagal. Serbuk sari dibawa oleh arus air hingga akhirnya bertemu dan menempel di butir bunga lain yang sejenis. 3. Penyerbukan anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu jagung, gandum, dan rerumputan. Tiupan angin membuat serbuk sari terlepas dan serbuk sari terbawa angin. Selanjutnya, serbuk sari menempel pada butir bunga lain. Keempat, penyerbukan antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan dilakukan manusia karena letak benang sari dan butir tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan secara alami. Demikianlah Sudah ya? Kalau sudah, Pak Guru ingin tanya, kalian tadi belajar apa yang kamu dapatkan? Belajar apa tadi? Belajar apa tadi Mbak Ira? Jenis-jenis penyerbukan. Pintar Mas Rizky. Ayo yang lain. Penyerbukan bunga. Apa lagi? Penyerbukan bunga. Apa Mas Hani? Bagian bunga. Yang lain. Apa tadi yang kamu dapatkan? Apa? Mas Said apa Mbak? Oh, fungsi bagian bunga. Pintar Mbak Lulu. Yang lain apa lagi? Kamu belajar apa tadi? Perkembangan apa? Perkembangbiakan? Oh, vegetatif atau generatif? Generatif. Tadi kita sudah belajar bagian-bagian bunga. Ya, bagian-bagian bunga ada apa tadi? Ada benang sari. Ada apa
pelajari Mas Billy. Ada putik, apalagi? Mahkota, tangkai, kemudian ada penyerbukan, kemudian ada tadi berdasarkan serbuk sarinya, kemudian ada yang namanya dari perantara. Nah, kalian sudah belajar dan sudah bisa memahami apa fungsi-fungsi bunga, bagian-bagian bunga, kemudian perkembangbiakan secara generatif, kemudian apa Mbak Gili? Penyerbukan yang berdasarkan tadi apa, ada dua, serbuk sarinya dan perantaranya. Silakan kamu kerjakan evaluasinya hari ini, dikerjakan di buku tema, nanti kita Pak Guru cocokkan bareng-bareng ya. Oke, Pak Guru bagi dulu evaluasinya, silakan nanti kamu kerjakan di buku tema. Ya. Dilihat gambarnya, Pak Guru bagikan. Terima kasih. Dan untuk penutup silakan Mas Adrian tutup dalam doa. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.